Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suci Aliningrum. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembelajaran di SD. Materi ini merupakan materi kompetensi pedagogik yang akan keluar dalam soal P3K. Semoga bermanfaat dan lolos di tahun ini. Materi yang pertama adalah silabus. Pengertian silabus merupakan alur garis besar, ringkasan, skema deskriptif, rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar, serta komponen yang lain yang dianggap penting. Secara teknis, silabus sering dipetakan sebagai tabel atau format tertentu dengan memuat beberapa komponen. Adapun prinsip-prinsip silabus ialah 1. Ilmiah. Bahan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan silabus hendaknya menggunakan bahan yang telah memperoleh pengakuan yang memadai dari masyarakat profesi. 2. Relevan. Deskripsi bahan yang dicantumkan dalam silabus sesuai dengan KI, KD, indikator, dan tingkat pengembangan intelektual peserta didik. 3. Sistematis. Urutan komponen dan isi silabus hendaknya menunjukkan hierarki yang berurutan. 4. Konsisten. Deskripsi dan uraian yang diterakan pada masing-masing komponen dalam silabus hendaknya ajeg taat asas. Memadai. Memadai untuk mencapai kompetensi dasar. Aktual, informasi dan data yang terkini dan sesuai dengan tema yang dipilih, serta mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat. Menyeluruh, silabus yang disusun hendaknya telah merangkum keseluruhan komponen yang diperlukan. Materi selanjutnya yakni pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan cara pandang terhadap proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir yang merujuk pada paham tentang terjadinya suatu proses edukasi yang sifatnya menyeluruh, yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta menginspirasi, menguatkan peserta didik. Pendekatan akan ditunjang dengan berbagai metode yang relevan, yang bervariasi dari awal sampai dengan akhir. Pendekatan yang pertama yakni pendekatan saintifik atau disebut juga dengan pendekatan ilmiah. Adapun karakteristik pendekatan saintifik dalam menerapkan pembelajaran di SD antara lain: 1. Berpusat pada siswa. Profil pembelajaran didominasi dengan aktivitas siswa. Guru hanya memberikan arahan, panduan, dan bimbingan seperlunya. Kedua, melibatkan keterampilan proses dalam membantu mengonstruksi konsep, prinsip, atau teori tentang peristiwa atau fenomena sosial dan alam agar terjadi proses belajar yang bermakna. Ketiga, adanya kolaborasi sosial yang sinergis antar peserta didik dalam membangun pemahaman baru melalui kegiatan dan percobaan yang dirancang guru dan mengacu kepada tema tertentu. Keempat, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya proses berpikir tingkat tinggi siswa.
HOTS. Kelima, dapat mengembangkan karakter ilmiah dan sosial siswa, teliti, rasa ingin tahu, kerja keras, keteguhan hati, dan lain-lain sebagai bekal proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun pendekatan ilmiah menerapkan pembelajaran penemuan, discovery learning, pembelajaran inquiry, inquiry learning, dan pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan berbasis aktivitas. Teori belajar yang diacu dengan pembelajaran berbasis aktivitas antara lain teori konstruktivisme yang menerapkan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang diperlukan bagi peserta didik untuk membangun pengembangan diri yang didasarkan pada pengetahuan dan profil ilmiah. Pendekatan yang ketiga yakni contextual teaching and learning atau disingkat dengan CT. CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah penyusunan perencanaan pembelajaran. Sebelum kita membahas kegiatan pembelajaran, kita akan bahas kriteria penyusunan langkah perencanaan pembelajaran yang baik, yakni 1. Signifikansi, 2. Relevan, 3. Kepastian, 4. Adaptabilitas, 5. Kesederhanaan, dan 6. Prediktif. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan, yakni kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi orientasi, yakni menarik perhatian siswa terhadap isu sesuai materi yang akan dibahas. Dapat dilakukan dengan menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar yang sedang hangat, dan sebagainya. Yang kedua, apersepsi, yakni mengetahui pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki siswa, dapat digali dengan melakukan pretest atau diskusi. Apersepsi memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang diajarkan dan mengaktifasi pengetahuan relevan yang telah dimilikinya. 3. Motivasi memberikan gambaran manfaat dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari mata pelajaran dan tema yang dipelajari, dan proses ilmiah yang dipraktekkan dalam membangun inferensi ilmiah. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yakni pembelajaran inti. Dalam kegiatan inti, guru menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan, metode, dan teknik yang sudah ditentukan. Kegiatan inti ini harus dirinci sedemikian rupa agar siswa benar-benar memahami kompetensi dasar yang hendak dicapai. Perincian tersebut termuat dalam pembagian kegiatan inti menjadi 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa
sehingga siswa dapat menunjukkan perubahan perilaku, sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. Untuk memudahkan, sebaiknya kegiatan inti dilengkapi dengan lembar kerja siswa. Kegiatan akhir atau disebut juga dengan penutup. Penutup merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan akhir antara lain mengakhiri pelajaran dengan salam, penekanan atau penguatan terhadap pokok materi dan proses ilmiah selama mengikuti pembelajaran, dan merumuskan kesimpulan berbasis informasi yang diperoleh. Serta dalam kegiatan penutup juga dilakukan penilaian dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Langkah selanjutnya yakni penilaian. Penilaian merupakan upaya melalui berbagai cara dan penggunaan beragam alat untuk mengukur dan memperoleh informasi tentang pencapaian hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan peserta didik. Adapun fungsi dan tujuan penilaian adalah: pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan instruksional yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Ketiga, bahan laporan pencapaian belajar siswa kepada stakeholder pendidikan. Keempat, sebagai bahan menentukan tindakan pembelajaran selanjutnya, yakni pengayaan dan remedial. Diadakan pengayaan apabila siswa telah mencapai nilai di atas KKM, dan remedial apabila siswa belum mencapai nilai KKM. Prinsip-prinsip penilaian. Pertama, hendaknya dirancang agar jelas yang dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan cara menginterpretasi hasil penilaian. Kedua, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap proses belajar mengajar. Ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian yang sifatnya komprehensif. Komprehensif yang dimaksud adalah penilaian tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Keempat, penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Dan kelima, penilaian adalah alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat-alat penilaian dibagi menjadi dua, yakni tes dan teknik bukan tes. Penilaian melalui tes dilaksanakan meliputi secara lisan, tes tulisan, dan tes tindakan. Ada dua jenis tes yang akan dibahas, yakni tes uraian dan tes objektif. Tes uraian terdiri dari uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Sedangkan tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, yakni bentuk pilihan benar salah, pilihan berganda dengan berbagai variasinya, menjodohkan, dan isian pendek. Adapun teknik bukan tes memiliki banyak macam, yakni wawancara. Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner sering disebut juga angket. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Ketiga, skala. Skala adalah
alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ketiga, checklist atau daftar periksa adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis terhadap perilaku peserta didik. Dan yang terakhir adalah sosiometri, merupakan teknik untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyesuaikan dirinya, hubungan sosial siswa dengan rekan sekelasnya. Sosiometri dapat dilakukan dengan cara menugaskan kepada semua siswa di kelas tersebut untuk memilih satu atau dua temannya yang paling dekat atau paling akrab. Siswa menuliskan nama pilihan siswa lain tersebut pada kertas kecil, kemudian digulung dan dikumpulkan oleh guru. Ciri-ciri penilaian yang baik adalah 1. Sahih, 2. Konsisten, 3. Objektif, yang artinya penilaian hendaknya terhindar dari pengaruh-pengaruh subjektif pribadi penilai atau evaluator dalam menetapkan hasilnya. Taraf kesukaran, instrumen yang baik terdiri atas butir-butir instrumen atau alat penilaian yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Daya pembeda, suatu butir soal merupakan indeks soal tersebut membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang tidak pandai atau berkemampuan rendah. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.